dulu kan saya pernah sakit. Terus saya pernah ngimpi, ya bayangan saya di Mekah belum ngerti, tapi perasaan ini kok kayak aku nih Mekah ya aku kudu umroh tapi aku kok mampu umroh aku haji ini mesti duitnya oke aku. Iya, Tapi saya niat, saya nggak bilang sama suami saya nabung mas setiap pagi. Pokoknya saya cemplung terus setiap pagi pokoknya mas. Nanti kita mengeluarkan 50 juta, setelah pulang itu bukan hanya 50 juta. Mungkin kalau saya hitung itu 500 juta lebih dari penggantian itu. Selama kurun waktu 3 bulan mau berangkat, itu pesanan itu di luar dugaan. Banyak Pak. Di luar dugaan. Satu orang itu pesen sampai 25 juta rupiah total. Biasanya sebelum itu biasanya rata-rata berapa per bulan? Seminggu 1, seminggu 2 itu. Jadi kalau kita hitung nominal, seminggu itu paling 1 juta. Berarti berdua 50 juta, kalau gitu, kalau misalkan mengeluarkan uang 50 juta, terus ternyata materi dari segi dunia dicukupi, ya kan? Kemudian pahalanya jelas. Jadi Allah pasti kan itu. Artinya umroh 50 juta berdua itu nggak jadi mahal Bu kalau gitu. Iya, makanya kita terus memohon pada Allah pada waktu umroh pertama, ya Allah mudah-mudahan Engkau panggil lagi sebelum habis paspor saya 5 selesai. tahun. Jadi saya terus ngobrol terus selama 5 tahun itu, nanti November, syukur-syukur nanti sebelum November sudah kita berangkat lagi. Ternyata betul, menurut Allah itu hanya sepele. Sekitar bulan Januari musim hujan, itu Ustadz Siddiq datang ke rumah saya sini, itu habis maghrib persis. Saya tanya, ada apa? Tumben maghrib kesini. Dia silaturahmi aja kan. Silaturahmi, ya udah kita ngobrol. Ustadz kira-kira mau berangkat dampingi jamaah kapan lah? Menurut rencana sekitar September kan itu. Ya udah kalau September, saya di antara Januari ke September kan masih cukup waktu tuh. Ya udah insya Allah kalau Allah mengendaki dan meridhai saya untuk berangkat, sama saya ikut September kan, karena target saya kan November kan itu. Kalau nanti di September nanti ya ikut Novembernya kan gitu. Nah, baru maghrib kita ngobrol sama Ustadz Siddiq, pagi hari saudara saya yang di Jakarta ngebelnya gini, Pak Bugiman, saya mau tahu biro Bapak dulu di mana, karena Ibu mau umroh kan itu. Nah, terus saya berhubung sore maghrib itu udah ngobrol sama Ustadz Siddiq sama istri, saya jawab langsung, kalau mau nggak kelamaan, insya Allah saya juga akan berangkat lagi, tapi bulan September saya sampaikan gitu. Ya udah, ikut di bulan September aja. Makanya Pak Tugiman berangkatnya hari apa, saya ikut. September ke Oktober, November, yang penting bareng kan gitu. Dan di Jakarta itu saudara kan ada 4. Di sana itu pas hari itu juga habis buka tabungan keluarga. Satu orang itu dapat 25 kan itu. Akhirnya sepakat 4 orang itu berangkat bareng. Padahal waktu itu saya tidak punya pikiran saudara ada yang ikut, enggak sama sekali. Dia sendiri ngebel, pokoknya daftarkan. Walaupun saya nanti kalau uang muka tak transferkan gitu. Nah, saya ngomong sama Ustadz Siddiq, yang penting 6 orang ini di bulan September daftarkan. Tapi yang jelas ini pasti, walaupun belum masih DP saya gitu. Karena saya sendiri belum megang duit. Iya. Terus kita ngumpulkan anak istri, saya punya niat berangkat lagi, ibu sama bapak umroh, tolong ayo kita iuran bareng-bareng kan itu. Jadi anak saya itu saya kasih kotak buat nabung, 1 orang 1. Jadi kita buat kotak 4. Anak saya yang di toko itu rutin. Anak-anak saya yang di rumah juga rutin. Tujuannya apa? Kalau nanti kita sudah Allah memanggil, kita sudah punya dana. Itu riwayatnya sampai hari ini kan. Berarti kalau dilihat-lihat semenjak bertemu Ustadz Siddiq, berkenalan dengan apa yang SHO memang
ingin jamaah memahami, kemudian setelah itu umroh, setelah umroh itu berarti doa-doa itu langsung terkabul seperti itu ya. Alhamdulillah. Mungkin itu diantaranya Pak, mungkin karena permohonan soal diampuni dosa itu, karena dosa itu sebenarnya kan penghalang dari kebaikan yang akan datang, nggak datang kepada kita karena terhalang dosa. Berarti setelah itu kalau melihat kemudian sangat dimudahkan gitu ya, berarti kemudian dosanya sudah dihapus, kemudian kebaikan-kebaikan itu akan datang terus menerus. Soalnya tadi baru mulai ngobrol maghrib, nggak lama langsung Allah tunjukkan, oh ini kamu mau datang lagi ke saya, langsung bisa gitu. Padahal nggak pernah komunikasi. Nggak pernah ngobrol Mas. Jadi langsung nanya umroh di mana? Iya. Gitu. Atau mungkin saudaranya nanya ke Pak Tugiman, mungkin karena Pak Tugiman ini dulu pernah umroh dan ternyata kok setelah itu kok mungkin di situ banyak kebaikan yang didapatkan, akhirnya ngikut gitu. Mungkin, tapi kan saya sendiri tidak ya semoga wasilahnya punya perasaan di situ kan. Terus kelebihannya di SHU itu kalau kita hanya umroh, setiap orang yang punya duit saya kira bisa. Tapi kelebihan di SHU itu dididik dulu ilmunya, dikasih bekal ilmu. Kalau kita mau umroh tapi tidak mau belajar, tidak mau mengaji di SHU, itu nanti ya kurang abdul, kurang sempurna kalau bagi saya kan itu. Karena memang butuh ilmu mau beribadah itu kan. Itu yang saya alami. Makanya saya kemarin waktu umroh pertama itu hanya beberapa bulan ikut pengajian dan awam. Makanya kan kayak masih banyak ganjelan. Makanya saya mohon pada Allah, mudah-mudahan kau panggil lagi ya Allah untuk bisa mengerti. Dan saya setiap ada jadwal kajian, kalau tidak ada halangan yang sangat berat, kita usahakan sama istri kan. Ya, karena kalau dia sendiri memang umroh itu jadi wasilah untuk perubahan gitu ya. Bukan di SHU kan dikatakan haji umroh itu bekalnya apa? Takwa. Nah, disitulah takwa itu bisa kita dekat dengan Allah, ya harus belajar dan memahami ilmunya kan. Kemarin tahun 2022 bapak saya saya daftarin ke Pak Sidik, padahal dari Tegal. Sudah berangkat ya? Sudah. Oh, bulan apa? Habis lebaran habis COVID pertama dibuka. Yang dulu usia tua nggak bisa, terus akhirnya harus berdamping. Ini kata Ustadz Sidik, memang saya sudah pesan Ustadz, kalau nanti sudah bisa dibuka umroh lagi, tolong bapak saya kan umurnya sudah 76 Mas. Masya Allah. Tapi lancar ya. Udah nabung, bapak itu udah nabung toh. Lah COVID kan sampai 3 tahun atau 2 tahun. Tertunda. Terus lah aku ngora iso umroh. Wis Pak, dongo wae insyaallah. Kalau Allah memanggil rasa kecil hati, wis toh. Angger dongane tenanan kenceng kok insyaallah. Support terus kan gitu. Wis kula konsultasi kali Bukus. Bu, mengke nek enten umroh sing pun kan waktu itu ndak bisa, harusnya 60 ke bawah. Di atas. Terus, 60 kan. Pokoknya nanti kalau sudah ada 60 ke atas tolong diinformasikan. Iya, Mbak. Yang risiko tinggi kan memang belum boleh kan. Iya. Waktu itu Mbak, mungkin pun enten tapi kedah pendampingi. Iya ya iki kok ndak pendamping. Ternyata pada waktu itu berangkat, teman-teman saya di lembaga pengajian itu banyak yang berangkat. Jadi banyak akhirnya didampingi satu kamar kan itu, alhamdulillah. Itulah kemudian apa yang kita minta selama kita berangkat umroh. Sesulit apapun, masalah apapun, kita harus selalu mengingat Allah dan mohon pertolongan Allah. Toh kapanpun itulah dibukakan jalannya. Apa sih yang benar-benar berubah dalam diri Bapak Ibu? Jadi bukan soal materi, tapi lebih ke pribadinya. Hatilah. Kalau Bapak dulu deh, apa sih yang perubahan yang paling mencolok yang dirasakan setelah berinteraksi dengan SHU? Dulu itu setiap ada masalah keluarga, kita emosi yang kita kedepankan. Itu satu hal yang prinsip. Setelah kita umroh dan kita mengaji di SHU, alhamdulillah kita agak sudah berkurang dari mengedepankan emosinya.
Terus kita saling mengingatkan. Kalau saya ada kesalahan, istri mengingatkan. Kalau istri ada kesalahan, saling mengingatkan tentang kebaikan. Terus kedua, untuk tentang beribadah, bersedekah, alhamdulillah kita sudah bisa lebih meningkatkan, lebih baik lagi. Dan antara komunikasi anak dan orang tua, alhamdulillah kita bisa nyambung. Kita setiap memberikan arahan, nasihat kepada anak-anak, anak-anak juga nurut. Jadi pada waktu itu belum sedikit-dikit masalah, saya sama istri itu dibesar-besarkan masalah itu, padahal tidak ada manfaatnya kan. Nah, dengan kita sudah umroh, alhamdulillah, walaupun watak manusia itu godaan setan masih banyak, ya masih ada, cuman tidak seperti agak dulu, berkurang kan. Dimaksimalkan lah. Kalau ibu sendiri Bu, apa sih yang perubahan yang paling mencolok yang dirasakan oleh ibu selama berinteraksi dengan SHU beberapa tahun terakhir ini? Yang jelas ngeten Mas, kita itu kalau mau berkumpul dengan orang-orang yang ya paling enggak seperti Bukus kan tahu ilmu agama. Kalau kita itu mau ya sering ngaji, sering sowan, insya Allah pripun nggih. Jadi yang hal-hal sing mboten saya dikurangi kan. Oh, berarti lebih ke cari yang manfaat saja. Kalau ndak ya ajak-ajak temen misalnya, kadang jajak tentang kebaikan. Yo, Walaupun didengar atau tidak, minimal kita sampaikan. Ikut ngaji ke ini kan kadang, lah mau watake kon umroh, wis pokoke ngger melu ngaji sik, sawah kan engko apa sing diarahke Ustaz kan jenengan ngerti dhewe. Dan terus ya alhamdulillah Kita sepakat. Nah, kalau diajak umroh, bisa umroh kan alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Malah takut Iya, ya. kok malah takut kan itu. kan Kalau di balik umroh itu banyak Bagus kan manfaat. ngadain khusus perempuan Mas setiap hari Senin. Kan ibu-ibu, gue kalau sing ajeng derek, ayo tak jayus nganggo mobilku rapopo, tak terkes setiap habis asar kan itu. Nek sing ajeng derek, ya alhamdulillah ada 2 orang, 3 orang Good. pun mulai nggih kula kan nggih melu seneng ngoten. Wah, kon umroh wis ngaji sik. Biar tahu dulu ya. Biar tahu ilmune sik. Oh iya ternyata setelah mengikuti Pengen umroh, pengajiannya, betul. akhirnya kan ada gerakan Mas. Pengen umroh. Betul. Ternyata aku yo kabeh mending ngopo kok ora berpikiran ke situ. Setelah ngaji kan terus ada penyesalan. Coba kan biar ya serapopo, sepenting ora maksudnya nggak ketinggalan kan. Jadi udah mulai timbul semangat ya. Alhamdulillah. Kalau di antara yang Bapak Ibu ajak untuk ikut kajian berkenalan dengan SHU, sudah ada yang berangkat? Ya ini alhamdulillah tadi itu sudah buat paspor kemarin. Iya. 3 orang juga ada teman jamaah pengajian itu sudah punya niatan untuk ikut kan. Sing genah ngeten Mas. Tapi kita support saja kan. Ya seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kita awali dengan nabung dan khusus untuk gaji dan umroh. Dan nggak diganggu-ganggu. Jangan sampai kesulitan apapun ekonomi kita jangan sampai tersentuh. Jangan ambil Itu satu hal prinsip yang harus kita Soalnya pegang. itu sudah milik Allah. Milik Allah betul kan. contoh kemarin Mas. Saya yang umroh kemarin itu 2 Agustus. Kan alhamdulillah anak saya yang terakhir yang ragil kan yo coranu nambahi ke ongkos. Beli tiket. Tiket lah. Kemarin Kita lunaskan Juni. coranu ngene Mas, Pradu. Mak-mak aku sebulan ini alhamdulillah untungan 16 juta loh. Habis Dari melunasi saya. ke toko ban itu. Aku 16 juta, kowe wae karo modalnya ora mak untungannya Pak. Oh, mak rumah Itu ngatung proyek wis entuk ganti 16 juta. Masya Allah. Makanya kalau untuk kebaikan jangan ragu saya untuk mendidik anak saya. Memang terus terang kita sepakat untuk membiayai barang-barang kan. Makanya saya taruh suruh nabung. Makanya bulan Juni kita lunas, akhir Juli sampai awal Agustus itu dihitungkan kita berangkat kan tanggal 2. Ibaratnya membiayakan separuh Mas, 35. Kan 35 uang saya sama bapaknya, 35 kan anak saya yang kecil itu. Ya. Yang Bujangan. toko ban itu.
itu baru sebulan keuntungan udah 16 juta loh. Makanya saya Belum berangkat padahal ya. Berangkat, Baru saya mulai, masih baru rumah, mulai. ya, makanya, loh mae Sudah rumah proses kan oleh terus Allah. dibalikin 16 juta loh. kita memang support anak Alhamdulillah. seperti itu. Padahal belum doa di sana juga belum ya. Ya, Dibalikin dulu. Itulah kalau misalkan Perasaan Allah keyakinan sudah terbuka, pemahaman sudah terbuka, dan kemudahan-kemudahan itu pasti akan datang. gitu makanya ya. saya mensupport teman-teman ibu-ibu. Aku poiso mbak, Bismillah. Jenengan nyawang aku wae. Nyatanya ya alhamdulillah iso. dulu cepat makan saya itu paling sulit. Benar. Saya itu saya sampaikan di kampung sini secara materi paling miskin. dulu. Ya sampai saya tempat tinggal ini karena saya itu ditinggal orang tua itu umur 5 tahun. Wah, Insya Allah. Karena kemandirian dari kecil kita setiap ada kesulitan tentang urusan dunia tidak pernah ngeluh. Yang penting kita selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah kan. Beribadah, pokoknya mohon pada pertolongan pada Allah. Ternyata dipertemukan orang-orang yang soleh seperti Ustaz Siddiq itulah. Mungkin waktu yang tepat hari itu kan. Tapi kita tetap mendekatkan diri pada Allah. Tidak pernah kita teman gini-gini pergi, tidak kepikiran walaupun secara materi kita pas untuk buat makan aja. Anak saya itu sekolah saya SMA itu kasih uang saku hanya 3.000. 3.000. Padahal di kabupaten. Memang kita bekali nasi sama air minum setiap hari. Dan 3.000 itu utuh. Tabung kalau nanti pas suatu saat saya tidak bisa bayar SPP bulanan itu dipakai. Memang kita latih hidup apa adanya. Karena pernah saya sampaikan tentang urusan dunia, jadi memang kita didik kepada anak-anak disiplin. Tidak usah terpengaruh dari teman-teman kuliah, teman-teman SMA yang mereka berkecukupan secara materi. Makanya saya punya keinginan pokoknya harus kuliah saya gitu. Yang anak nomor 1 dan 2 kan cewek. Tadinya pengen kerja karena melihat orang tuanya secara ekonomi kan tidak mampu, pengen bantu kan itu. Tapi saya sebagai orang tua punya tanggung jawab, yang membiayai hidup kita, yang membiayai kuliah kamu adalah Allah. Tidak usah melihat bapak kerja seperti apa saya gitu. Yang penting kamu tidak usah takut, tidak usah malu dengan teman-teman kamu kuliah yang mampu. Akhirnya saya target tiap bulan itu uang makannya sekian. Cukup tidak cukup, tapi kalau ada hal yang penting bilang saja. Alhamdulillah bisa lulus dalam kurun waktu 3,5 tahun. Alhamdulillah. S1 semua. Menurut Bapak Ibu ya, kira-kira kata apa yang bisa menjabarkan SAU? Kalau saya sebenarnya seperti moto SAU saja. Umroh itu mudah dan mengubah, hanya itu. Itu yang paling Itu yang saya pegang. yang terkena ya sekali. Iya. Umroh itu mudah. Memang betul, sekarang suatu contoh saja ya. Mana ada orang Indonesia yang tidak bisa beli motor, dan hampir semuanya punya motor. Padahal kalau dibandingkan dengan biaya motor, beli motor, dan untuk operasionalnya selama 5 tahun ini, itu saya kira lebih mahal kita punya motor dibandingkan dengan umroh. Padahal umroh itu Mengubah kehidupan. Iya, mengubah Yang buruk segalanya, jadi Mas. baik. dunia akhirat itu kan. Masya Allah. Maka itulah yang kita camkan betul-betul kan itu. Ya, Ternyata ya itu yang saya sampaikan di depan tadi, bukti Allah nyata kan. Jadi bagi Bapak Tugiman dan Ibu, umroh SAU itu umroh mudah dan mengubah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kata-kata yang- Ini sudah banyak kali ngobrolnya dan menarik sekali kisahnya. Semoga banyak yang bisa terinspirasi ya Bapak Ibu ya. Amin. Amin.